Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ingrid di Matematika 6. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak sudah siap? Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang soal cerita bilangan cacah. Nah, materi ini sebenarnya hampir sama dengan yang pernah kita pelajari kemarin, yaitu soal cerita bilangan bulat. Hanya saja karena bilangan cacah itu bilangan yang apa, Nak? Iya, dia hanya punya bilangan positif atau bilangan bulat positif dan nol, maka fokus ceritanya berbeda dengan bilangan bulat kemarin. Jadi, ada beberapa hal yang harus kamu ingat, Nak. Pada saat soal cerita bilangan cacah ini, umumnya kejadian-kejadian sehari-hari yang memang kita alami. Jadi, kamu harus ingat kata-kata kunci. Misalkan, kamu membeli lagi, itu diapakan? Pasti bertambah, ya kan? Kemudian diberikan. Nah, itu berkurang atau dibagikan kepada beberapa orang sama banyak. Nah, itu berarti pembagian. Lalu ada kata setiap kantong berisi. Nah, itu dikalikan. Ada kata sisanya. Sisa adalah proses dari sesuatu dulu. Jadi sesuatu itu diberi tanda kurung. Nah, jadi memang hati-hati sekali kamu memaknai ceritanya. Tapi Bu Guru yakin kamu pasti bisa. Yang penting jangan lupa diapakan? Dianalisis. Oke? Yuk, gimana mengerjakan soal cerita? Cek langkah-langkah berikut ini. Langkah pengerjaan soal cerita adalah yang pertama, pahami soal cerita dengan baik. Jangan lupa sambil memahami kamu menganalisis, memberi garis dan tanda. Lalu menuliskan, diketahui, ditanyakan, jawab, dan jadi. Nah, yang ketiga adalah pada saat menjawab kamu harus mengubah dan menulisnya menjadi kalimat matematika atau model matematika. Ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi tergantung ceritanya. Setelah itu, hitunglah dengan cermat dan teliti. Oke, sekarang kita coba perhatikan soal cerita berikut ini. Jangan lupa dianalisis ya. Bu Guru kasih garis di sini. Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen tersebut dikebagikan kepada 27 teman sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Bu Guru analisis ya, Nak, kata-kata kuncinya. Sekarang sudah Bu Guru analisis, Nak, kata-kata kuncinya agar lebih mudah, ya, lebih jelas. Jawab, kita mulai dari diketahui. Permen Mita ada 12 kantong. Setiap kantong berisi 36 bungkus. Permen itu akan ia bagikan kepada 27 teman sama banyak. Ya, sama banyak. Ditanyakan berapakah banyak permen yang diterima setiap teman Mita. Kita jawab, kita tulis kalimat matematikanya terlebih dahulu anak-anak hebat. Nah, tadi Mita punya berapa? 12 kantong. Setiap ini berarti minta dikalikan dulu agar tahu jumlah seluruhnya. Kali 36 bungkus. Lalu permen itu akan ia bagikan kepada berapa itu? 27 temannya. Nah, dari sini kan kita terlihat bahwa mereka harus dikalikan terlebih dahulu. Maka kamu diperbolehkan menambahkan tanda kurung agar tahu mana yang harus dikerjakan dulu. Ya, jadi dikasih tanda kurung ya, Nak. Bu Guru kasih tanda kurung agar kamu lebih mudah. Jangan lupa smile-nya. 12 kali 36. Kamu lakukan orek-orek.
dengan cara yang sudah Bu Guru ajari kemarin. Pelan-pelan ditulis jika memang harus menyimpan. Didapat 432. Tinggal kamu bagi 27. Poro gapit ya nak, dapatlah 16. Jadi banyak permen yang diterima setiap teman Mita nanti adalah 16 buah. Nah, diulang kembali, dibaca lagi, dirasakan, dicek kembali. Soal nomor 2. Oke. Indra memiliki 350 kelereng. Kemudian diberi oleh paman 100 kelereng. Kelereng tersebut dibagikan kepada 30 temannya sama banyak. Berapa banyak kelereng yang diterima setiap teman Indra? Lagi-lagi jangan lupa menganalisis anak hebat. Bu Guru garis ya kata kuncinya. Nah, setelah itu kita tinggal menulis diketahui. Kelerengnya awalnya ada berapa? 350. Diberi oleh paman 100 kelereng. Lalu dia bagikan kepada 30 orang teman. Ditanyakan banyak kelereng yang diterima setiap teman Indra. Nah, kalimat matematikanya mirip ya sama soal nomor 1, tapi di sini awal mula 350 kelereng. Lalu paman memberi lagi, maka cukup tinggal ditambah. Tambah berapa? 100 kelereng. Nah, dari kelereng seluruhnya itu nanti akan dibagikan kepada 30 teman sama banyak. Maka ada kewajiban memberi apa nak? Tanda kurung ya, agar kamu tidak lupa mereka harus dikerjakan dari kalimat pertama. Ya, hati-hati kita memperhatikan ceritanya dulu. Sekarang Bu Guru kasih tanda kurung nak. Jangan lupa smile. Berapa 350 tambah 100? Ya, 450 dibagi 30. Jangan males poro gapit kalau tidak tahu ya. Sekarang didapat hasilnya berapa nak? Ya, hasilnya adalah 15. Nah, jadi nanti banyak kelereng yang diterima setiap teman Indra adalah 15 buah. Cukup mudah kan nak? Yang penting pahami ceritanya dan hati-hati saat mengerjakan, terutama membuat kalimat matematika. Nomor 3 langsung Bu Guru analisis ya nak. Pak Nanang punya 3 kandang ayam. Tiap kandang ada 40 ekor, di mana 12 diantaranya adalah ayam jantan. Pada suatu hari, semua ayam betinanya memiliki telur masing-masing 1. Jika telur-telur itu akan ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berapa butir telur yang dapat dimuat setiap wadah? Langsung Bu Guru tulis ya. Sudah Bu Guru kasih tanda pada kata kunci. Ada 3 kandang. Ayam betinanya berapa? Seluruhnya 40 nak. Tadi yang jantan 12. Berarti sisanya ya dikurangi. Dapat 28. Nah, ternyata setiap ayam betina bertelur 1. Maka apa nak? Nah, berarti 28 kali 1 ya, ada 28 telur. Nah, mereka akan dimasukkan ke dalam 14 wadah, dimasukkan secara merata. Kira-kira diapain? Nah, sudah terlihat ya, ditanyakan banyak telur setiap wadah. Kita tulis dulu kalimat matematikanya. Banyak kandangnya ada 3. Lalu ayam betina yang bertelur tadi ada berapa? 28 ekor. Nah, total seluruh telur nanti akan dimasukkan wadah secara merata. Berarti diapakan? Dibagi 14. Ini karena mengerjakannya dari depan, maka lebih aman kalau kita beri tanda kurung. Setelah diberi tanda kurung, wajib dikerjakan dulu nak, kasih smile. Dapat 84 dibagi 14. Jadi nanti setiap telur di wadah itu ada 6 butir. Ya, jadi memang cerita pada bilangan Caca itu cerita sehari-hari yang sering kita temui. Jadi dirasakan, dibaca, diamati. Penting sekali analisis itu. Kata kuncinya mana? Oke? Nomor 4.
Jumlah siswa di sebuah sekolah adalah 500 siswa. Analisis ya. Kasih garis nih kata kunci. Tahun ini lulus sebanyak 155 siswa dan menerima siswa baru sebanyak 170 siswa. Berapa jumlah siswa sekolah itu sekarang? Bu Guru tulis diketahui ya nak. Awalnya siswa ada 500. Lulus itu apa? Berkurang kan? 155. Masuk siswa baru, berarti bertambah 170 siswa. Yang ditanyakan jumlah siswa sekolah itu sekarang. Nah, soal seperti ini itu soal yang memang sangat dekat dengan kita, ya kan? Pada umumnya kejadian ini sering terjadi. Kita tulis kalimat matematikanya, nak. Awalnya 500. Tadi Bu Guru sampaikan, lulus diapain? Dikurang, betul sekali. Dikurang berapa? 155. Menerima siswa baru berarti bertambah 170 ya. Nah, di sini pengurangan dan penjumlahan sama kuat. Kita dahulukan dari depan. Diberi tanda kurung sebagai penanda. Smile jangan lupa. 345 ditambah 170. Hasil akhirnya adalah berapa nak? Ayo dihitung. 515. Jadi banyak siswa sekolah tersebut sekarang adalah 515 siswa. Mudah ya soal seperti ini. Lagi soal terakhir ya. Bu Ira memiliki 100 butir permen. Permen yang dimilikinya beraneka rasa. Ada 40 butir permen coklat, 35 butir permen stroberi, dan sisanya permen vanila. Berapa banyak permen vanila Bu Ira? Wah, ini cukup mudah ya nak ya. Biasa kan kita bagi-bagi permen. Analisisnya sudah, masukkan diketahui. Awalnya permen seluruhnya ada 100 permen. Lalu ada beberapa varian, yang coklat 40 permen, stroberi 35 permen. Pertanyaannya, permen vanila yang merupakan sisa. Kemarin sudah Bu Guru bilang ya, sisa adalah proses pengurangan sesuatu. Nah, kita tulis kalimat matematikanya dulu. Awalnya 100, ditulis dulu nak, 100. Yang coklat ada 40. Nah, kamu bisa pakai langsung dikurang. Yang stroberi ada 35. Bu Guru kurang lagi 35 untuk mendapatkan sisa, ya kan? Nah, di sini Bu Guru kurung lagi biar kalian fokus mengerjakannya dari depan. Smile jangan lupa, 100 kurangi 40 itu 60. Dikurangi 35. Berapa hasilnya? 25. Cukup mudah ya soal ini ya. Jadi permen vanila Bu Ira ada 25 butir permen. Nah anak-anak, Bu Guru hanya mengambil beberapa contoh soal yang memang biasa keluar. Dan soal yang lain kamu bisa mencoba mengerjakan di buku paket. Banyak loh soalnya. Semakin banyak mengerjakan latihan soal, kamu akan semakin bisa nak. Pelajaran hari ini tentang soal cerita bilangan cacah anak-anak hebat. Enjoy saat kamu membacanya, kerjakan dengan benar, and do your best, perbanyak latihan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.